Alright guys, welcome back to OCSA YouTube channel. Kembali lagi bersama gua Matthew, host kalian yang paling kalian sukai. Dan kali ini gua kembali untuk membuatkan video kalian di YouTube series kita ya guys ya. Nah untuk di video kali ini bisa dibilang YouTube video terakhir dari YouTube series kita, yaitu kita bakal nanya kanpu-kanpu yang ada di OCSA ini. Kita bakal tanya pertanyaan seputar OCSA, ataupun kita tanya seputar trivia question atau pertanyaan-pertanyaan umum yang bakal dijawab oleh kanpu-kanpu ya. Kalian pasti penasaran kan? Kalian pasti penasaran kanpu bakal jawab apa. Ayo, let's straight into video. Kita bakal masuk ke pertanyaan pertama. Oke. Nah, kita sekarang sudah bersama divisi media yang pertama guys. Ini kita interview dari divisi tim media yang pertama nih. Namanya siapa? Arlin. Arlin. Kita kira-kira katanya pertanyaan apa ya? Mungkin pertanyaannya aja, pertanyaan lagi ya. Acara apa yang menurut kamu paling asik di OCSA tahun ini? Menurut aku Kauro sih. Aku kan udah ikut Kauro 2 kali. Yang pertama tuh pas masih TAI, masih anak-anak nggak kenal siapa-siapa, terus kita kenalan bareng. Terus di acara Kauro tuh kita ketemu adik-adik kelas, wajah-wajah baru. Terus kita bisa ngumpul sama teman-teman, sama kakak tingkat. Udah gitu di acara Kauro tuh kita ada games seru-seru semuanya. Terus yang paling penting kita barbekyuan bareng sih. Kita all you can eat, makannya Mantap ya. Mantep Pol. Nah, Kauro itu acara pertama setiap tahun yang OCSA bakal adain guys. Oke, mari kita lanjut ke next question ya. Next kanpu guys, kita bakal tanya siapa namanya nih? Ben. Nah, Benedik, kita bakal tanya nih, orangnya suka jalan-jalan guys BTW. Nah, kenapa lu, pertanyaannya buat lu itu, apa kota favorit lu yang ada di Taiwan? Thailand. Nah, kenapa pilih Tainan? Jauh banget tuh di Tainan, di bawah tuh di Tainan. Karena Thailand ada NCKU dan NCKU adalah tempat kuliah ortu saya. Oh, nah, ortu lu kuliah di Tainan, tapi kenapa lu kuliah di Hsinchu nih? Karena Hsinchu itu pusat teknologi Taiwan, alias Silicon Valley. Nah, kalau kalian yang nggak tahu Silicon Valley, kalian cari. Nah, untuk itu karena pusat teknologi, bagi kalian yang nonton nih, ayo semuanya kuliah di NTHU atau NYCU di Hsinchu guys. Nah, next kanpu kita sudah bersama Angel. Nah, Angel kita bakal tanya makanan favorit, karena kan biasa cewek pada suka makan ya guys ya. Kita tanya makanan favorit Taiwan apa nih? Ada Lurofan di Thailand, enak banget. Kenapa tuh? Lurofan kan banyak nih. Kenapa harus spesifik di Thailand tuh? Jauh banget tuh di Thailand. Soalnya dia pakai minyak babi. Oh, minyak babi ya. Kesukaan kita semua guys, minyak babi. Oke guys, kita sekarang di sini sudah bersama Charlie ya. Charlie ini dari kanpu. Charlie bisa dibilang ini kanpu yang bahasa Mandarinnya paling bagus di antara kanpu yang lainnya. Kita bakal tanya, jadi pertanyaannya apa? Kata Mandarin favorit Charlie. Apa namanya? Timbuk dong. Kalau misalnya ada masalah apa-apa, tinggal bilang boys, timbuk dong. Oke, itu jadi kalian bagi yang nggak tahu, itu kata paling sering dipakai bagi mahasiswa Indo yang ada di Taiwan ya guys ya. Pasti kayak itu senjata bisa dipakai sehari-hari untuk menghindari komunikasi antar bagi yang nggak ngerti aja. Oke guys, nah next kanpu kita sudah bersama siapa? Erika. Nah, Erika ini ketua divisi equipment guys. Penting banget jabatannya. Nah, karena yang ketua gini kita tanya yang serius-serius. Nah, menurut Erika ini kegiatan apa dari OCSA yang paling menarik di tahun ini ya? Menurutku event paling menarik tuh Christmas party. Kenapa tuh Christmas tuh? Karena kita konsep tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya. Maksudnya berbeda tuh berarti lebih bagus atau lebih jelek nih? Lebih bagus dong. Nah, bagi kalian yang nggak ikut Christmas party yang tahun ini, sayang banget sih. Kita pasti tahun depan bakal adain lagi. Nah, bagi kalian yang mau ikut, dipersilahkan semuanya ikut ya guys. Ramain acaranya untuk Christmas dinner. Oke, sekarang kita sudah bersama bendahara ya guys ya. Bendahara kita ini keuangan semua diatur sama Excel nih. Kalau ada kita keluarin uang lebih dikit aja marah dia guys. Oke. Kita bakal tanya lagi aja deh. Event paling menarik di OCSA itu apa tuh? Menurutku event yang paling menarik itu Kauro. Oke, kenapa Kauro? karena pas Kauro kita ketemu banyak orang, apalagi kayak ada banyak mahasiswa baru yang baru datang ke Thailand gitu kan. Terus Kauro itu acara pertama aku di OCSA dan juga acara pertama aku berorganisasi gitu lah. Jadi kayak meskipun gak sebagus itu, tapi ya paling memorable gitu. Memang yang pertama itu pasti yang paling sulit dilupakan guys, yang pertama ya. Oke, excellent, thank you. Oke guys, kita sekarang sudah bersama Cheryl. Nah, Cheryl, kita bakal tanya pertanyaan yang sama nih. Apa kota favorit lu di Taiwan? Kota
kota favorit aku di Taiwan itu Taipei. Kenapa Taipei? Gara-gara transportasinya gampang, ada MRT, jadi mau kemanapun gampang. Nggak kayak di Hsinchu. Oh iya guys, tuh Hsinchu nih emang bagi kalian yang nggak tahu nih, Hsinchu nggak ada MRT guys. Jadi kalian buat yang transportasi itu susah kemana-mana guys. Jadi dibandingkan semua kota pasti semua orang pilih Taipei sih. Oke, thank you Cheryl. Oke guys, sekarang kita sudah bersama Valerie ya Valerie. Kita bakal tanya kota favorit apa yang ada di Taiwan nih Valerie. Buat aku suka Taichung. Nah, kenapa tuh Taichung? Dari tadi kita udah ada Hainan, kita juga udah ada Taipei gitu. Biasanya jawab rata-rata kayak gitu. Kenapa Taichung? Karena winter break tahun lalu aku kesana, terus aku rasa kayak banyak tempat mainnya, terus makanannya jauh lebih enak daripada Hsinchu. Emang kalau misalnya disuruh pilih pasti dibanding Hsinchu semua orang pasti favoritnya di luar Hsinchu semua sih. Kalau ada yang pilih Hsinchu mungkin perlu diperiksa deh. Oke, thank you ya Valerie. Thank you. Oke guys, nah kita sekarang bersama Rizky ya guys. Rizky gue nih namanya siapa coba? Dante. Dante ini anak media guys. Jadi kita bakal tanya nih kota favorit apa di Taiwan? Kota favorit saya Hsinchu. Hsinchu ya. Hsinchu ya. Banyak hal di Hsinchu. Kenapa bisa suka Hsinchu dong? Karena mau summer mau winter anginnya tetap keras, jadi saya sejuk di kamar. Oh, itu guys positifnya guys ya. Kalian yang tinggal di Hsinchu pasti ngerasain semua guys. Tiap hari nggak perlu nyalain AC guys. Jadi adem-adem tiap hari ya. Oke, makasih ya Dante ya. Amin. Nah, kita sekarang sudah bersama Elden. Gila, Elden nih paling ganteng guys di Odessa guys. Kita bakal kasih pertanyaan nih. Apa ya kalau ini mungkin event apa yang paling menarik nih buat Elden? Menurut gua sih Ingshin ya, seru banget sumpah. Oke, kenapa tuh bisa seru banget Ingshin tuh? Kenapa tuh? Kayak kita tuh ada kesempatan kenalan sama orang baru, main game bareng, ya bonding lah. Terus kayak nggak cuma bentar doang, berkali-kali kita bonding. Ya akhirnya kenalan, ya malah jadi lebih ya kan. Pak gue jamin nih pasti banyak banget guys yang jawab Ingshin karena memang Ingshin tuh acara paling lama dan paling seru menurut gue juga guys Ingshin. Oke, benar ya. Oke guys, itu aja untuk Elden-nya. Nah guys, sekarang kita sudah bersama wakil ketua desa kita yang tercinta. Kayaknya nggak perlu dikenal lagi deh namanya. Kita bisa bersama Deriko. Oke ya, karena wakil ketua kita bakal tanya yang serius lagi. Apa harapan Derik untuk desa ke depannya? Kalau harapannya sih agak aneh sih. Untuk tahun depan acaranya bakal lebih gede lagi. Soalnya audiens kita juga bakal lebih gede juga kan. Dan juga agar Oceisa juga bisa bekerja sama dengan sponsor-sponsor atau sama Unifline juga biar acaranya lebih mewah, lebih mantap lagi dah ya. Dan most importantly semoga ini sih harapan paling penting kita bisa bikin mahasiswa Indo yang tinggal di Hsinchu itu bisa semakin dekat lagi dan semakin kompak solid. Itu paling penting sih. Mantap banget sih. Oke, udah ya. Makasih ya. Mantap banget guys jawabannya guys. Nah, kita sudah bersama calon ketua guys. Masih penasaran kan calon ketua kita nextnya Oceisa kayak gimana nih? Kita bakal tanya, coba calon ketua kan pasti harus kenalan dulu nih. Namanya siapa calon ketua kita nih? Oh, Joshua. Oh, Joshua. Oke. Mungkin Joshua ini karena calon ketua kita tanya nih kan belum jadi ketua guys ya, masih calon doang, calon. Kita bakal tanya Joshua kalau suruh pilih belajar, berorganisasi atau bekerja, pilih yang mana? Menurut gue sih harus tiga-tiganya. Sini, jangan jauh-jauh. Tiga-tiganya kita harus atur semua sih. Soalnya kalau kita semua berorganisasi semua nggak ada belajar kan kayak kita kan kuliah, anak kuliah. Tapi organisasi ini penting juga buat kayak bangun relationship sama juga kita juga bisa kayak latihan untuk organisasi dan ini benar-benar bagus buat kayak untuk kerja. Oke, udah itu aja jawabannya ya. Tapi menurut gue sih kalau kalian mau kerja ada part time atau segalanya sih masih bisa. Soalnya kan jam untuk 1 minggu itu masih bisa dimasukin semua. Ya, masih banyak. Oke, thank you ya Joshua jawabannya ya. Mantap. Nah, sekarang kita sudah bersama orang Bandung nih guys. Kampung orang Bandung nih ada beberapa deh kok Oceisa ya guys ya. Nah, namanya siapa? Karen ya. Kita bakal tanya pertanyaan lagi ya guys ya. Apa acara yang menurut Karen itu paling asik di Oceisa tahun ini? Menurutku acara yang paling menarik itu Yingxin. Nah, kenapa tuh Yingxin tuh? Soalnya di situ gamenya tuh seru-seru. Selain itu bisa main air juga kan. Terus bisa kenal lebih dekat sama teman-teman yang lain. Nah, menurut aku juga Yingxin tuh acara paling seru guys. Dimulai dari karena kalian nginep, terus acaranya itu semuanya ada guys. Jadi aku sih kepengen banget sih ikut Yingxin lagi guys. Pengen diulang-ulang terus kalau bisa tiap tahun ada. Thank you. Lu pribadi lebih suka belajar berorganisasi atau belajar selama kehidupan lu di kuliah? Waduh, pertanyaannya deep banget ya kayaknya ya. Karena
gue jawabannya mungkin agak singkat aja ya guys ya. Jadi kalau menurut gua sih pilih belajar, berorganisasi atau bekerja sebenarnya tiga-tiganya perlu guys. Kalian kan sebagai mahasiswa diwajibkan untuk belajar, dapat GPA yang bagus, ya itu udah kewajiban kalian lah. Kalau berorganisasi di dunia perkuliahan sih aku rasa kalian butuh pengalaman juga ya. Karena kan nanti kalian masuk dunia pekerjaan itu butuh kayak cara kalian sosialisasi sama orang lain, cara kalian kenal orang lain gimana, dapat koneksi segala macam. Nah, kalau untuk bekerja aku rasa bagi kalian yang punya waktu luang ataupun kalian punya misalnya nganggur atau jurusan kalian nggak terlalu berat yang ada di Taiwan, misalnya kayak aku ini jurusan sipil, jadi ya agak berat, tapi kalau misalnya kalian punya waktu luang itu bisa kalian pakai untuk bekerja daripada kalian ngendok doang di kamar ya, nonton mainin laptop segala macam, mainin game. Mending kalian mencari uang ya, kan uangnya bisa kalian juga pakai untuk segala macam yang ada di Taiwan, karena kan kita anak rantau butuh uang ya guys. Nah, kita sekarang sudah bersama siapa namanya? Pincela itu panggilannya. Nah, Mimi, karena Mimi ini kebetulan aku sering lihat dia bekerja ya guys ya. Jadi kita bakal tanya, mungkin kau disuruh pilih ya. Pilih bekerja, belajar atau berorganisasi? Belanja sih. Oh belanja, belanja. Beda dari yang lain jawabannya guys ya. Nggak salah, sebenarnya nggak salah. Karena kesini tujuan utama yang kuliah, jadi pertama pasti belajar. Benar. Terus organisasi itu buat nambah relasi juga. Terus belajar kerja sama orang lain. Terus kerja ya buat nambah duit. Kebetulan orang rantau ya, kita anak rantau ya. Jadi ya semuanya harus balance. Oke, itu guys jawabannya guys. Oke, thank you ya Bibi. Oke. Nah, kita sudah bersama orang yang no need introduction lagi guys. Kita nggak perlu kenal lagi namanya, tapi ya mungkin buat formalitas aja deh. Ini sudah bersama siapa? Raihan Wijaya. Nah, Raihan Wijaya, karena ketua kita guys, kita bakal tanya pertanyaan yang sangat serius ya. Apa harapan buat lu untuk Oceisa ke depannya, itu harapannya apa? Harapannya untuk Oceisa tahun depan itu selain of course acaranya lebih seru lagi dan lebih baik dari tahunnya sebelumnya, tapi berharapnya itu acaranya juga bisa dibuat untuk lebih mengembangkan mahasiswa-mahasiswa Hsinchu yang baik selama kuliah ataupun setelah kuliah. Jadi apapun itu yang bisa menambah skill-skill kita itu juga sangat-sangat welcome. Tapi di luar itu juga kebetulan kita udah menjalin kerjasama dengan beberapa organisasi tahun ini. Salah satu contohnya itu Pertita. Jadi semoga hubungannya bisa dipererat dan mungkin diperluas juga untuk tahun depannya. Oke, terima kasih Raihan. Terima kasih ya. Terima kasih. Nah guys, kita sekarang di sini sudah bersama siapa namanya? Sania. Nah, Sania kita bakal tanya apa makanan favorit lu di Taiwan. Personally buat gua suka darah bebek sih. Ini agak aneh. Kalau kata orang-orang agak aneh sih, cuman menurut gua enak sih. Emang aneh sih. Coba, kan makanannya agak beda dari yang lain ya guys. Jadi kita bakal tanya di sekitar Hsinchu ini, lu paling suka itu makan darah bebek itu di mana maksudnya? Ya nggak usah sebutin restorannya, mungkin mereka penonton juga nggak tahu ya. Menurut lu paling enak itu kayak di restoran tuh contohnya kayak gimana? Biasa mainly found di Ipoh, kalau Hankomo di Uwei. Terus ya udah sih biasanya kayak dimakannya sama supnya ya enak. Oke. Di Hoko itu kayak hotpot guys, namanya Hoko ya di sini. Oke, jadi biasanya darah bebek itu kalian makan ya, daripada kalian makan langsung biasanya dicampur aja sama makanan lain. Oke, thank you Sania. Nah, kita sekarang sudah bersama Starlin ya. Benar kan Starlin? Iya, betul. Oke. Apa kabarnya Starlin? Baik ya. Starlin ini salah satu dari tim anak media ya guys ya. Jadi kita bakal tanya mungkin kota favorit apa yang ada di Taiwan. Kalau aku Taipei. Nah, Taipei. Kasih Taipei sih. Kenapa pilih Taipei itu? Karena aku prefer city dan aku juga punya family members di sana. And aku I think Taipei is like the perfect blend of modernity and tradition. Oh iya, memang pasti semua orang Taipei itu ibu kota ya, jadi pasti paling lebih suka Taipei daripada Hsinchu ya. Oke, thank you ya Starlin. Thank you. Oke guys, kita sudah bersama artis Taiwan ya guys, kok ganteng di salah satu kanpo Oceisa nya. Namanya siapa? Vincent. Nah, Vincent kita bakal tanya apa kata Mandarin favorit lu? Ceko. Ceko itu apa tuh maksudnya? Buat apa tuh ceko? Gampang loh, pesan makanan tinggal ceko doang. Nah, coba kalian nggak tahu itu salah satu vocabulary dasar yang harus kalian pelajari ya guys. Itu bakal kepake terus kalau kalian Mandarinnya jelek. Nah kalian kayak gitu aja, mau ngapain pesannya cek terus sampai bosan ya guys ya.
Nah, next person kita sudah bersama Wilson ya guys ya. Wilson ini di Oceisa paling suka makan, badannya paling besar. Jadi kita tanya sesuai seputar makanan aja ya. Makanan yang paling lu suka di Taiwan ini apa? Tentunya chow tofu dong, apalagi yang basah itu enak banget sih. Aneh ya guys ya suka chow tofu ya. Baik kalian yang nggak tahu chow tofu itu tahu bau busuk, dan kalau kalian ketahuan tuh bau-baunya udah gak ketahan lagi ya. Kenapa sih bisa suka chow tofu? Karena rasanya unik dan cuma ada di Taiwan doang. Oh, jawabannya standar banget ya guys ya. Oke, kita bakal lanjut lagi. Guys, nah dari tadi kan udah dari divisi-divisi yang lain, belum divisi aku sendiri guys. Nah, kita sekarang di sini sudah bersama anggota salah satu divisi aku guys. Coba kenalin namanya siapa? Nama saya Mini. Oke guys, namanya kita kenalkan pada semuanya. Aku bakal tanya mungkin event apa yang menurut kamu nih paling menarik di Oceisa nih? Boleh jawab dong. Event yang menurutku paling seru kayaknya Ingsin. Kenapa tuh Ingsin? Kayak udah beberapa orang jawab Ingsin tuh. Apa yang membuat beda? Kenapa? Karena Ingsin tuh kan pasti harus berinteraksi sama orang-orang yang nggak kenal kan. Terus lama-lama jadinya bisa berteman, nambah koneksi gitu. Yang seru. Udah, oke. Nah, itu guys. Jadi kalian yang suka daripada di kamar terus apa namanya? Bertelur, mending kalian ikut acara-acara itu termasuk Ingsin ya guys. Oke, thank you. Guys, sekarang kita sudah bersama Richard. Nah, Richard dari divisi equipment guys. Divisi equipment itu capeknya, capek bener nggak capek? Iya, jadi Babu terus kerja keras capek banget ya. Nah, itu bakal tanya karena kita sama cowoknya. Kita bakal tanya lu makanan favorit lu di Taiwan itu apa? makanan favorit ya chow tofu. Kenapa bisa chow tofu? Aneh sebenarnya sih. Baunya harum. Baunya harum kayak apa tuh? Bau harum. Kayak parfum Gucci tau kan? Oh, tahu parfum Gucci expired mungkin ya. Expired 20 tahun kayaknya baunya kayak gitu ya. Selama yang gue cium sih baunya nggak ada kayak parfum sih. Oke ya. Film kurus oke. Oke, kita bakal lanjut lagi aja ya. Iya, Aneh memang sebenarnya. Oke, thank you. Thank you ya Richard ya. Iya, sama-sama. Sekarang kita sudah bersama mungkin salah satu lagi calon ketua Oceisa kita tahun depan guys. Coba siapa namanya biar orang-orang tahu lagi? Elsa. Mungkin Elsa kita bakal tanya karena kita bakal tanya yang formal-formal aja. Event apa yang paling menarik di Oceisa menurut kamu nih selama tahun ini? Oh sih Kauro ya. Kenapa tuh Kauro? Soalnya Kauro itu kita bisa kenal sama orang-orang baru. Udah kenal sama orang baru terus apa lagi? Boleh tambahin? Habis itu acaranya tuh seru. Terus habis itu bisa makan-makan sampai puas. Saya puas ya. Iya. Aku juga suka makan nih guys. Look at this Bagi dude. kalian yang nggak tahu ya. Oke. Thank you Elsa. Oke, thank you. Oke guys, sekian untuk video Q&A YouTube kita pada hari ini. Mohon maaf ya guys jika ada kata-kata yang kurang berkesan ataupun kurang berkenan di hati kalian. Jika ada kalian yang punya pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar atau DM Instagram kita ya guys ya. Saksikan kita Oceisa di YouTube video selanjutnya. Oke, ciao.